Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat di seluruh penjuru Nusantara. Alhamdulillah bertemu lagi dengan Bu Aini di Bu Aini Bercerita. Dan mudah-mudahan anak-anakku hebat semuanya senantiasa sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan dalam keberkahan selalu. Amin, Allahumma amin. Pada kesempatan yang berbahagia ini, Bu Aini sudah membawa buku yang sangat menarik. Kira-kira apa ya judul bukunya anak-anak? Dan judul bukunya adalah Kisah-kisah Teladan Menakjubkan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yakni kisah teladan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang merupakan sosok mulia dan agung. Dan buku ini ditulis oleh kakak Lisdi Rahayu dan diterbitkan dari penerbit Mitra Edukasi Indonesia. Dan kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak harus menyimak sampai selesai ya, agar anak-anak dapat mengambil hikmah serta pembelajaran dari cerita yang dibacakan oleh Bu Aini. Bismillahirrahmanirrahim. Hidup sederhana. Dari Jabir bin Abdillah radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah melewati pasar bersama para sahabatnya. Kemudian beliau melihat ada bangkai kambing yang kecil kupingnya atau cacat. Beliau kepit telinga kambing itu dengan jarinya dan bersabda, "Siapa yang mau membelinya seharga 1 dirham?" Kami sama sekali tidak tertarik. Apa yang bisa diperbuat dengannya? Kata para sahabat menjawab tawaran beliau. Mau tidak kalau ini jadi milik kalian? Rasulullah menawarkannya dengan cuma-cuma. Demi Allah, seandainya kambing itu pun hidup, tetapi dia cacat. Apalagi sekarang dia sudah mati. Para sahabat tetap enggan memilikinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Demi Allah, dunia itu lebih hina bagi Allah daripada pendapat kalian tentang anak kambing ini." Hadis riwayat Muslim dan Ahmad. Rasulullah pernah menjadi orang yang sangat kaya, memiliki unta merah terbaik yang harganya jauh lebih mahal dari unta-unta biasa. Rasulullah memiliki kambing 1 lembah penuh dan beliau memiliki harta yang banyak dari hasil perniagaannya bersama Khadijah. Akan tetapi semua itu tidak menjadikannya hidup bermewah-mewah. Tidak menjadikannya menghambur-hamburkan uang untuk membeli sesuatu yang tidak berguna. Tidak juga menjadikan beliau merasa sombong dan bangga dengan berkelimpahan harta. Semua kekayaan yang beliau miliki justru menjadikan beliau seorang yang bertakwa, yang mendulang pahala dari banyaknya harta yang beliau sedekahkan. Semua uang yang beliau miliki itu disedekahkan kepada fakir miskin yang lebih membutuhkan.
Dalam banyak kisah yang dapat kita temukan, betapa sederhananya kehidupan beliau. Namun dengan semua itu Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk tetap bersyukur dengan apa yang kita miliki. Ketika kita sedang berjaya, kita harus banyak bersyukur dengan banyak berbagi kepada sesama, dan ketika kita sedang berada dalam kesusahan, Rasulullah mengajarkan kita untuk tetap bersabar dan bersyukur, qanaah dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah sementara dan tidak akan kita bawa ke akhirat. Justru kehidupan di akhiratlah yang harusnya menjadi tujuan kita dan kita persiapkan bekal sebaik-baiknya. Banyak sekali yang menceritakan bahwa keluarga Rasulullah semenjak pindah ke Madinah hingga akhir hayatnya tidak pernah merasa kenyang dengan memakan roti gandum. Lebih dari 3 hari berturut-turut. Sedangkan kita, berapa kali kita makan dalam sehari? Dan berapa kali kita merasa kenyang? Masya Allah, sungguh sangat jauh dengan apa yang Rasulullah rasakan dengan yang kita alami saat ini. Aisyah radhiyallahu an bercerita bahwa suatu ketika beliau pernah mengalami hampir sepekan lebih tidak menyalakan api di dapur. Tidak memasak sama sekali karena tidak ada bahan makanan. Beliau pun tidak memiliki uang atau barang yang dapat dijual. Maka Rasulullah dan keluarganya hanya memakan kurma dan minum air saja selama berhari-hari. Acap kali Rasulullah pun menggadaikan barang-barang yang ada di rumahnya untuk sekedar membeli segenggam gandum. Beliau menggadaikan bejana ataupun karpet yang pernah beliau miliki untuk ditukar dengan bahan makanan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Kadangkala Rasulullah pun menjual apa-apa yang tidak beliau butuhkan untuk membeli bahan makanan. Bahkan pada masa akhir hidupnya, baju besi beliau masih dalam kondisi tergadai kepada seorang pedagang di pasar atas 1 sa gandum yang belum terbayar. Pada suatu hari Umar berkunjung ke rumah Rasulullah. Rasulullah yang sesaat sebelum Umar datang sedang berbaring. Kemudian terburu-buru duduk dan mempersilahkan Umar masuk. Pada saat itu Umar melihat bilur-bilur bekas tikar di kaki beliau yang tersingkap kainnya. Umar kemudian memperhatikan sekeliling rumah Rasulullah. Umar merasa sangat sedih melihat apa yang ditemukannya di dalam rumah Rasulullah. Hanyalah sebuah tikar anyaman dan dari daun kurma, sebuah bantal, sebuah bejana, dan segenggam gandum.
Wahai Rasulullah, engkau lebih mulia dari para raja Kisra dan Romawi. Tetapi lihatlah, engkau begitu sederhana. Tidakkah engkau lebih berhak untuk meminta semua kemewahan dunia kepada Allah? Tanya Umar sambil meneteskan air mata. Membayangkan betapa menderitanya Rasulullah dengan semua kesederhanaannya. Dengan segala kemuliaan beliau di sisi Allah, maka sangatlah mudah jika Rasulullah meminta kepada Allah untuk dicukupkan rizki dan bahkan diberikan berkelimpahan harta dunia. Umar merasa Rasulullah tidak sepantasnya merasakan kepedihan hidup dan kesederhanaan yang sedemikian rupa. Akan tetapi Rasulullah menjawab bahwa sesungguhnya dunia ini tidak ada artinya sama sekali. Dunia ini hanya sementara, yang kita harus persiapkan adalah bekal untuk di akhirat kelak. Semoga kehidupan di akhirat nanti kita tidak kekurangan. Sungguh nyata, pada diri Rasulullah terdapat suri tauladan bagi umatnya, bahwa dalam kondisi apapun sepatutnya lah kita bersyukur dan bersabar dengan yang telah Allah karuniakan untuk kita. Allah Maha mengetahui apa yang terbaik untuk hambanya. Kita tidak pernah tahu, mungkin dengan kelimpahan harta justru dapat membuat kita menjadi lupa diri, penuh kesombongan dan keangkuhan. Nah, anak-anakku semuanya, hikmah dari kisah hidup sederhana yang telah diceritakan tadi dalam kisah Rasulullah SAW, hendaknya kita selalu bersyukur dan bersabar dengan semua yang Allah berikan kepada kita. Baik itu dalam kondisi senang maupun susah. Jika senang, berbagilah dengan sesama. Karena inti dari kebahagiaan itu ketika kita bisa berbagi kesenangan yang kita rasakan bersama orang lain. Nah, anak-anakku hebat semuanya. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah serta pembelajaran dan juga manfaat dari kisah Rasulullah SAW dan kita dapat meneladaninya dan juga menerapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tetap semangat belajar, tetap semangat membaca. Bu Aini mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekhilafan. Memancing ikan berwarna putih cukup sekian dan terima kasih. Dan Bu Aini akhiri, ihdinas sirotol mustaqim, wabillahi taufik wal hidayah, wabiridho wal inayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Sampai berjumpa di Bu Aini bercerita selanjutnya. Dadah.